pembaharuan ada 5, yaitu Muhammad Ali Pasha, Muhammad Abduh Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Rashid Ridho, dan Muhammad Iqbal. 1. Muhammad Ali Pasha. Sejarah singkat. Muhammad Ali Pasha merupakan seorang tokoh pembaruan di Mesir yang masih keturunan dari Turki. Ia lahir di Kawala, Yunani pada tahun 1765 dan meninggal tahun 1849 di Mesir. Ayahnya adalah seorang pedagang dan dapat dikatakan bahwa Muhammad Ali lahir dalam keadaan keluarga tidak mampu, sehingga ia tidak pernah mengenyam pendidikan yang menjadikannya sebagai orang yang umi, yaitu tidak dapat baca tulis. Tetapi, tidak ada yang menyangka dengan latar belakang yang seperti ini, ia mampu menjadikan panglima dan tokoh pembaruan sekaligus pendiri negara Mesir modern. Dari keadaan Muhammad Ali Pasha yang demikian, membuat ia menjadi seorang pemuda yang giat bekerja dan cakap. Sifat kecakapannya membuat ia lebih dikenal bahkan disayangi oleh Gubernur Utsman. Kecakapannya itu mulai muncul ketika ia berumur dewasa dan bekerja sebagai pemungut pajak. Dari kecakapan dan kesungguhannya dalam menjalankan amanat sebagai pemungut pajak, Gubernur Utsmani mengambilnya sebagai seorang menantu. Setelah diambil menjadi menantu, ia ditugaskan menjadi seorang perwira yang memimpin pasukan militer untuk menggempur pasukan Prancis, dan Muhammad Ali pun berhasil. Pemikiran dan pembaharuannya. Politik luar negeri. Muhammad Ali menyadari bahwa bangsa Mesir sangat jauh ketinggalan dengan dunia barat, karena hubungan dengan dunia barat perlu diperbaiki seperti Prancis, Italia, Inggris, dan Austria. Menurut catatan antara tahun 1813 sampai 1849, ia mengirim 311 pelajar Mesir ke Italia, Prancis, Inggris, dan Austria. Yang dipentingkan adalah ilmu-ilmu kemiliteran, arsitek, kedokteran, dan obat-obatan. Selain dari itu, dipentingkan pula ilmu administrasi negara. B. Politik dalam negeri. 1. Membangun kemiliteran. Ia mengundang para ahli militer barat untuk melatih angkatan bersenjata Mesir dan juga mengirim misi ke luar negeri Eropa guna mempelajari ilmu kemiliteran. Mengirim pelajar-pelajar Mesir ke Eropa untuk menimba ilmu-ilmu kemiliteran. Selanjutnya mendatangkan tenaga-tenaga ahli dari Prancis untuk melatih tentara Mesir. Pada tahun 1815, mendirikan sekolah militer di Kairo dan Akademi Industri Bahari, juga sekolah perwira Angkatan Laut di Iskandaria. Mengirim pelajar-pelajar ke Mesir, ke Eropa untuk menimba ilmu-ilmu kemiliteran. Tahun 1819 menugaskan Saif, seorang perwira tinggi. Ia ditugaskan untuk membangun angkatan bersenjata modern. Yang kedua, bidang pemerintahan. Ia mempunyai penasihat politik, tetapi putusan terakhir terletak di tangannya. Pada tahun 1812, tanah wakaf dijadikan milik negara. Orang-orang yang dahulunya diberi hak untuk menguasai tanah menjadi berstatus penyewa tanah negara. Dan perdagangan luar negeri dimonopoli oleh negara. Dan selanjutnya tahun 1815, semua hasil kapas dan bahan-bahan pakaian dikuasai oleh negara. Selanjutnya, hasil biji-bijian dan hasil tambang juga berada di bawah penguasaan negara. Yang ketiga, bidang ekonomi. Ia membangun irigasi Al-Khotiri Al-Khairiyah, mendatangkan bibit kapas dari India dan Sudan, mendirikan pabrik-pabrik, mendatangkan ahli pertanian dari Eropa, dan membuka sekolah pertanian pada tahun 1836. Dan mengadakan nasionalisasi tanah, yaitu tanah kaum Mamluk dirampas pemerintah. Yang keempat, bidang pendidikan. Ia membuka kantor Kementerian Pendidikan dan berbagai lembaga pendidikan seperti sekolah-sekolah. Antara lain adalah sekolah teknik pada tahun 1816, sekolah kedokteran pada tahun 1827, dan sekolah apoteker pada tahun 1829. Kurikulum pendidikan dirombak dan beberapa mata pelajaran menyesuaikan diri sesuai kebutuhan waktu itu. Mendatangkan pengajar Eropa, metode pengajarannya pun menggunakan metode pengajaran modern. Muhammad Ali telah mengirim 311 pelajar Mesir untuk belajar di Italia, Prancis, Inggris, dan Austria, terutama mempelajari ilmu-ilmu kemiliteran, darat dan laut, juga arsitek, kedokteran, dan farmasi. 2. Jamaluddin Al-Afghani. Sejarah singkat Jamaluddin Al-Afghani. Jamaluddin Al-Afghani memiliki nama lengkap Jamal al-Din Al-Afghani. Ia lahir di Asdabad, Persia, sekarang dikenal sebagai Iran, pada tahun 1838 dan meninggal pada tanggal 9 Maret 1897 di Istanbul, Kekaisaran Ottoman, sekarang dikenal sebagai Turki. Pada usia 18 tahun, Al-Afghani mulai berkelana ke berbagai negara, termasuk India, Mesir, Istanbul, dan Eropa, dengan tujuan memperdalam ilmu. Ia juga berkelana dalam rangka menyebarkan pandangan-pandangannya mengenai pentingnya kebangkitan Islam. Ia meyakini bahwa umat Islam harus belajar dari kemajuan Barat dalam bidang sains dan teknologi. Hal ini dilakukan tentu saja tanpa meninggalkan nilai-nilai Islam.
Selama di Mesir, ia berinteraksi dengan para ulama dan tokoh lokal, yang ia memulai langkah-langkah besar dalam menyebarkan gagasan pembaruan Islam, yang kemudian menjadi landasan gerakan pan-Islamisme saat berada di Mesir. Salah satu kontribusinya yang signifikan adalah melalui jurnal Al-Urwat Al-Wuthqa. Jurnal tersebut ia terbitkan bersama muridnya yang bernama Muhammad Abduh. Pada akhirnya hidupnya, Al-Afghani berhadapan dengan banyak tantangan politik dan sering berpindah-pindah. Tantangan merupakan akibat tekanan dari berbagai penguasa yang merasa terancam oleh gagasan-gagasannya. Pemikiran pembaharuan Jamaluddin Al-Afghani. 1. Menggagas ide gerakan pan-Islamisme. Ide pembaruan ini menjelaskan mengenai seruan untuk menyatukan umat Islam dari berbagai negara dan sekte agar dapat menentang imperialisme asing. 2. Menerbitkan jurnal Al-Urwah Al-Wuthqa. Ia menekankan pentingnya persatuan umat Islam dan penggunaan pendidikan untuk membangun masyarakat yang kuat. 3. Dikenal karena gagasannya yang menolak fatalisme dalam Islam. Fatalisme adalah sikap pasrah yang seringkali dijadikan alasan untuk tidak melakukan usaha dalam memperbaiki keadaan. Yang ketiga, Muhammad Abduh. A. Sejarah singkat Muhammad Abduh. Muhammad Abduh lahir di Delta Nil yang sekarang masuk dalam wilayah Mesir sejak tahun 1849. Ayahnya bernama Abdul Hasan Khairullah, seorang imigran yang berasal dari Turki dan telah lama menetap di Mesir. Adapun sang ibu berkebangsaan Arab yang memiliki garis keturunan dari Khalifah Umar ibn Khattab. Kedua orang tua Abduh tinggal di desa Mahalah Nasr. Abduh kecil hingga remaja banyak menekuni pelajaran membaca dan menulis, dan pada usia 12 tahun ia sudah mampu menghafal Al-Quran dalam membimbing langsung sang ayah. Pemikiran-pemikiran cemerlangnya mulai muncul ketika ia dikirim belajar secara formal oleh ayahnya ke perguruan di Masjid Ahmadi untuk mempelajari bahasa Arab, nahwu, sorof, dan lain-lain yang terletak di desa Tanta. Namun ia merasa bahwa apa yang dipelajarinya sangat monoton dan ia tidak mengerti apa maksud dari ilmu yang telah ia dapatkan. Karena ia hanya menghafal pelajaran-pelajaran itu tanpa tahu apa substansinya, ia tidak puas dengan metode belajar yang ada, sehingga ia kembali ke Mahalah Nasr atau kampungnya dan hidup sebagai petani serta melangsungkan pernikahan dalam usia 16 tahun. Sang ayah tidak menyetujui langkah yang diambil oleh Abduh. Ia memerintahkan Abduh untuk kembali ke Tanta dan menekuni kembali pelajarannya. Dengan terpaksa, ia pun kembali ke Tanta. Namun di tengah perjalanan, ia membelokkan langkah kakinya menuju sebuah desa tempat tinggal pamannya, yaitu Syekh Darwishi Khaidir, atau paman dari ayah Muhammad Abduh, di Kanisah Urin. Kemudian ia kembali ke Tanta pada bulan Oktober 1865 Masehi. Muhammad Abduh lalu melanjutkan pendidikan di Tanta, akan tetapi hanya 6 bulan lalu pergi menuju Al-Azhar yang diyakininya sebagai tempat mencari ilmu yang sesuai untuknya. Di Al-Azhar ia pun hanya mendapatkan ilmu-ilmu agama dengan metode yang sama di Tanta. Setelah Abduh menyelesaikan studinya di Al-Azhar pada tahun 1877 atas usaha Perdana Menteri Mesir, Riyad Pasha diangkat menjadi dosen pada Universitas Darul Ulum, Universitas Al-Azhar, dan perguruan bahasa Kadevi. Ia mengajarkan berbagai mata pelajaran seperti teologi, sejarah, ilmu politik, dan kesastraan Arab. Yang B. Pemikiran pembaharuan Muhammad Abduh. 1. Rasionalitas Muhammad Abduh. Muhammad Abduh sangat terpengaruh oleh pemikiran Jamaluddin Al-Afghani. Muhammad Abduh dikenal sebagai tokoh rasional dalam memperoleh imam sejati. Menurutnya, imam tidak sempurna jika tidak didasarkan atas akal. Iman harus berdasarkan keyakinan kepada Tuhan, ilmu, serta kemahakuasaannya dan pada Rasul. Sehingga kedudukan akal sangat penting dalam memahami semua hal. Menurut Muhammad Abduh, pembaharuan agama berarti membebaskan akal pikiran dari ikatan taklid, memahami agama lewat pemahaman kaum salaf umat ini sebelum munculnya perselisihan. Yang kedua, politik dan pemerintahan Muhammad Abduh. Dalam bidang politik, Muhammad Abduh sesungguhnya lebih menekankan kebebasan dalam menentukan, termasuk apakah negara berbentuk khalifah atau negara demokratisasi. Kebebasan inilah yang kemudian disebut Abduh sebagai kebebasan insaniyah dalam menetapkan pilihannya, sehingga kebebasan tersebut diharapkan manusia dapat melakukan dengan penuh kesadaran. 3. Pembaruan pendidikan Muhammad Abduh. Membebaskan pemikiran dari belenggu taklid dan memahami ajaran agama sesuai dengan jalan yang ditempuh ulama zaman klasik atau salaf. Memperbaiki bahasa Arab yang dipakai baik oleh instansi pemerintah maupun surat-surat kabar dan masyarakat pada umumnya.
Upaya pembaruan dimulai dengan membangun sistem pendidikan yang kritis dengan metode yang modern. Melalui sistem pendidikan diharapkan terjadi perubahan pola pikir keagamaan bangsa Mesir yang rigid menjadi cair. Karya besar Muhammad Abduh. 1. Al-Waridah. 2. Risalah fi Wahdat al-Wujud. 3. Falsafah al-Ijtima' wa al-Tarikh. 4. Hasiyat Aqaidi al-Jalali al-Wadani lil al-Qaidi al-Adudiyah. Yang 5. Yarnahji al-Balaghah. Yang 6. Syarah Maqalati Badi al-Zaman al-Hamzani. 7. Syar al-Basairi al-Nasiriyah. 6. Nizhamu al-Tarbiyah bi Masr. 9. Risalah al-Tauhid. 10. Takriru al-Mahakim al-Syari'iyah. 11. Al-Islam wa al-Nasroniyati ma'a al-Ilmi wa al-Madaniyah. 12. Tafsir Surah Al-Asr. 13. Tafsir Juz Amma. Muhammad Rashid Ridho. Sejarah singkat Rashid Ridho. Muhammad Rashid bin Ali Ridho bin Syamsuddin bin Bahauddin Al-Qalmuni Al-Husaini atau yang dikenal sebagai Rashid Ridho lahir di Suriah Utsmaniyah 23 September 1865 atau 18 Oktober 1865. Meninggal di Mesir pada tanggal 22 Agustus 1935. Ia adalah seorang intelektual muslim dari Suriah yang mengembangkan gagasan modernisme Islam yang awalnya digagas oleh Jamaluddin Al-Afghani dan Muhammad Abduh. Ridho mempelajari kelemahan-kelemahan masyarakat muslim saat itu dibandingkan masyarakat kolonialis barat dan menyimpulkan bahwa kelemahan tersebut antara lain kecenderungan umat untuk mengikuti tradisi secara buta atau taklid, minat yang berlebihan terhadap dunia sufi, dan kemandegan pemikiran ulama yang mengakibatkan timbulnya kegagalan dalam mencapai kemajuan di bidang sains dan teknologi. Ia berpendapat bahwa kelemahan ini dapat diatasi dengan kembali ke prinsip dasar Islam dan melakukan ijtihad dalam menghadapi realita modern. Ide pemikiran Rashid. Sikap aktif dan dinamis di kalangan umat Islam harus ditumbuhkan. Umat Islam harus meninggalkan sikap dan pemikiran kaum Jabariyah. Umat Islam menguasai sains dan teknologi jika ingin maju. Akal dapat dipergunakan untuk menafsirkan ayat dan hadis tanpa meninggalkan prinsip umum. Kemunduran umat Islam disebabkan banyak unsur bid'ah dan kurafat yang masuk ke dalam ajaran Islam. Kebahagiaan dunia dan akhirat diperoleh melalui hukum yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Perlu menghidupkan kembali sistem pemerintahan khalifah. Khalifah harusnya seorang mujtahid besar dengan bantuan para ulama dalam menerapkan prinsip hukum Islam sesuai dengan tuntutan zaman. Khalifah adalah penguasa di seluruh dunia Islam yang mengurusi bidang agama dan politik. Sejarah singkat Muhammad Iqbal. Muhammad Iqbal adalah seorang penyair, politisi, dan filsuf besar abad ke-20 yang lahir di Sialkot, Punjab, India atau sekarang disebut Pakistan. Pada 9 November 1877, ia dikenal sebagai Allama Iqbal, yang berarti sarjana besar dalam bahasa Urdu. Ia dianggap sebagai salah satu tokoh terpenting dalam sejarah sastra Urdu dan Persia. Dengan karya-karya sastra yang ditulis baik dalam bahasa Urdu maupun Persia, ia juga dihormati sebagai penyair nasional Pakistan dan pemikir filosofis Muslim pada masa modern. Iqbal berasal dari keluarga sederhana yang taat beragama. Ayahnya adalah seorang pedagang kecil yang mendorong anaknya untuk menghafal Al-Quran dan belajar ilmu agama. Iqbal menempuh pendidikan dasar dan menengah di Sialkot, kemudian melanjutkan studi di Lahore. Di mana ia mendapatkan gelar sarjana dalam bidang filsafat, bahasa Inggris, dan sastra Arab pada tahun 1899. Ia juga aktif dalam kegiatan sastra dan menjadi anggota Anjuman Himayat Islam, sebuah organisasi sosial yang bergerak dalam bidang pendidikan dan kesejahteraan umat Islam. Ia juga seorang politisi yang berperan penting dalam gerakan kemerdekaan India dari penjajahan Inggris. Iqbal meninggal dunia pada 21 April 1938 di Lahore akibat penyakit jantung. Ia dimakamkan di dekat Masjid Badsyasi dengan upacara kenegaraan. Ia meninggalkan warisan berupa pemikiran-pemikiran yang menginspirasi banyak generasi muslim di seluruh dunia. Ia dikenal sebagai syair Masyriq atau penyair dari timur, mufakir Pakistan atau pemikir dari Pakistan, dan hakim ul ummat atau bijaksana umat.
Pemikiran pembaharuan Muhammad Iqbal. Islam dinamis. Iqbal berpendapat bahwa Islam adalah agama yang dinamis, progresif, dan universal. Islam tidak hanya memberikan ajaran-ajaran moral dan spiritual, menolak pandangan bahwa Islam adalah agama yang statis, kaku, dan tertutup. Ia mengkritik sikap taklid atau meniru yang berlebihan terhadap tradisi-tradisi masa lalu tanpa mempertimbangkan relevansi dan rasionalitasnya dengan kondisi masa kini, menentang sikap fanatisme dan intoleransi yang merusak persatuan dan kerukunan umat Islam, menyerukan agar umat Islam melakukan ijtihad atau penalaran untuk memahami ajaran-ajaran Islam secara lebih mendalam dan menyeru. 2. Kehidupan individual dan sosial. Iqbal memandang bahwa manusia adalah makhluk individual dan sosial sekaligus. Iqbal menekankan pentingnya pengembangan diri bagi setiap individu. Pengembangan diri bukan hanya berarti memperbaiki aspek-aspek fisik atau materi saja, tetapi juga aspek-aspek rohani atau spiritual. Iqbal juga menekankan pentingnya partisipasi sosial bagi setiap individu. 3. Nasionalisme dan internasionalisme. Iqbal memiliki pandangan yang kompleks tentang nasionalisme dan internasionalisme. Ia menganggap bahwa negara-negara muslim memiliki hak untuk menentukan nasibnya sendiri dan mempertahankan identitasnya yang khas. Ia juga menganggap bahwa negara-negara muslim memiliki tanggung jawab untuk bekerja sama dan saling membantu dalam menghadapi tantangan-tantangan global. Ia menolak gagasan nasionalisme yang sempit dan eksklusif. Ia mengkritik sikap kaufinisme dan superioritas yang merendahkan bangsa-bangsa lain. Berikut sumber referensi yang kami gunakan untuk menjelaskan materi tokoh pembaharuan dan ide-idenya. Berikut anggota kelompok kami yang terdiri dari 1. Agnina Zulfa Azkia, yang kedua Alman Faluti Al-Azami, yang ketiga Revan Maulana Hasbi, dan yang keempat Silvi Ramadhani.